Sobat Kisi di seluruh Nusantara, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini, kebetulan nih, saya punya waktu untuk silaturahmi ke rumah sahabat saya. Ngomong-ngomong, saya pengen bilang makasih dulu nih sama Pak Suami yang udah ngizinin saya datang ke sini, juga mau berbagi tugas sama saya, nemenin anak-anak belajar dari rumah. Nah, hari ini ibu-ibu saya tuh sebenarnya sedang tilik. Tilik ya dulu ya, pernah viral. Saya sedang tilik ke rumah sahabat saya. Ya, sahabat saya pengen di sini selain saya silaturahmi, siapa tahu ada ilmu yang bisa diambil. Karena sahabat saya ini beberapa kali bilang ke saya, kalau mau hijrah jangan takut miskin. Saya tuh kepo sebenarnya, apa sih yang beliau maksud kalau mau hijrah jangan takut miskin. Oh iya, sahabat Kisi, ini adalah siaran perdana kami, kisah inspirasi ala ibu hebat. Ya, program baru dari komunitas ibu hebat. Yuk kita masuk aja. Ada nggak ya orangnya? Yuk kita cek dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ternyata. Teman-teman, sahabat Kisi dimanapun berada, kita udah ada di rumah sahabat saya. Mudah-mudahan hari ini kita dapat pahala silaturahmi dan juga dapat ilmu dari beliau. Amin. Ilmunya kalau nggak masuk dulu nih, Ayo masuk, ayo. Yuk, Bupi, kita ngobrol di sini aja yuk sambil menikmati apa ya? Gemercik air. Masya Allah. Udara sambil hirup udara segar. Enak banget loh ini. Masya Allah. Udah dengar gemericik air, Masya Allah, menenangkan banget. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Say, lagi sibuk apa sekarang? Masya Allah, Alhamdulillah. Sekarang ya Bu Bia, kemarin kita masih sempat ngumpul-ngumpul ya, Masya Allah. Sekarang kesibukannya itu luar biasa. Pertama, sibuk dengan bisnis, ya, ngurus bisnis. Kemudian yang kedua itu belajar pastinya ya, belajar Islam. Kemudian yang ketiga itu masih dosen, ngajar di kampus di Sekolah Tinggi Pelayaran. Kemudian yang keempat ini yang paling luar biasa adalah sibuk dakwah. Oh iya, Insya Allah. Itu rumah kepegang? Alhamdulillah kepegang Bu. Keren banget ya sahabat Kisi ya. Udah bejibun kesibukannya, rumah masih kepegang, anak masih, saya tahu putra beliau ini menghafal sirah, Masya Allah ya, dan juga sedang berproses menghafal Quran ya. Masya Allah, kepegang semua. Suami keurus? Alhamdulillah keurus. Bisa berbahaya kalau nggak keurus. Nah, sobat Kisi dimanapun berada, saya kesini ini sebenarnya dalam rangka kepo juga, gitu ya. Karena beliau ini sering kali bilang ketika ngumpul-ngumpul gitu, kalau hijrah tuh jangan takut miskin gitu. Sering banget bilang begitu, dan belum ada waktu untuk menjelaskan apa sih kalau hijrah jangan takut miskin gitu. Makanya hari ini pas saya punya waktu, Pak Sunya mau berbagi tugas, saya meluncur ke sini gitu ya. Kepo, pengen tahu. Karena bener gak sih kalau hijrah itu bakalan miskin? Nah, kita mau tanya-tanya nih sama beliaunya nih ya, yang mungkin sudah melewati itu. Nah, saya lanjut nih, yang tadi tuh saya mau pengen tahu, kalau hijrah jangan takut miskin. Emang hijrah bikin miskin? Iya. Jadi banyak yang takut hijrah itu karena takut miskin loh. Gitu ya? Katanya kalau hijrah nanti kita nggak punya apa-apa katanya. Okay. Nah ini jadi berawal dari saya itu bergabung di salah satu komunitas masyarakat tanpa riba. Nah di sana itu adalah kumpulan orang-orang pebisnis yang pastinya namanya pebisnis ya, hari gini nggak ngutang gitu kan, nggak kaya gitu. Nah
di sana itu adalah kumpulan orang-orang yang sudah tersadarkan terkait dengan bagaimana itu kita berbisnis tanpa utang, apalagi yang riba. Oh, Nah, jadi itu nyemplung ya ke nyemplung komunitas gitu itu. ya. Masya Allah. Itu terjebak juga sih sebenarnya. Nah, disitulah saya mulai mengawali hijrah saya dengan hijrah finansial pastinya, karena meninggalkan sesuatu hal yang Allah larang pastinya, yaitu riba, dan kemudian memulai kehidupan yang kita terbebas dari yang namanya riba. Pastinya bisnis jadi sasaran gitu ya, Putih ya. Oke. Nah, berarti awalnya itu ketemu dengan komunitas yang memperkenalkan tentang haramnya riba ya. Nah, dari situ akhirnya memutuskan untuk hijrah finansial. Benar, Bu. Oke. Nah, selain kemudian dorongan bahwa udah tahu nih riba itu haram gitu kan, apalagi sih yang membuat dirimu itu makin mantap gitu untuk kemudian istiqomah dalam hijrah gitu? Nah, ini yang luar biasa. Jadi pada saat saya hijrah itu kan masih berstatus, sebenarnya saya itu kan nakoda ya, di kapal, kemudian pun di kantor juga sebagai general manager gitu ya, Bufi. Jadi di kapal, kemudian di kantor. Nah, kemudian setelah hijrah itu finansial itu kan banyak hal yang saya harus mulai atur kembali nih. Nah, di situ saya masih berstatus bekerja. Nah, kemudian ada satu hari di mana salah satu sahabat itu menjebak saya, menjebak, kemudian diundang untuk hadir di suatu acara. Nah, di situ saya kaget gitu ya, ini acara apaan gitu kan. Nah, masuk yang banyak itu ibu-ibu semua, kemudian pada bawa anak. Ya, sejarah saya kerja di tempat kerjanya saya tuh nggak ada ibu-ibu gitu ya. Biasanya lady ya. Ini saya masuk di sana, ini apa ya, kayak TK gitu, kayak playgroup gitu kan, banyak anak-anak lari sana lari sini, kemudian belajar gitu sama anak-anak yang biasanya saya rapat itu benar-benar resmi banget gitu ya. Nah, ini ketemu dengan ibu-ibu itu luar biasa. Awalnya saya mau pulang tuh. Ini apa ya gitu ini apa ya gitu. Nah, pas masuk gitu ya, kemudian guru yang luar biasa, Ibu Dini Semarianti itu menjelaskan terkait dengan ibu bahagia. Nah, saya awalnya merasa nih bahwa saya nih yang paling bahagia banget nih, karena kan dalam hati nih, ini ibu-ibu ini pasti ibu rumah tangga semua nih, padahal dulu tuh saya ini banget, ibu rumah tangga itu nggak ini banget gitu ya, saya menghindar banget yang namanya ibu rumah tangga. Nah, kemudian disitulah pada saat ada satu yel-yelnya atau yel-yel ya, bahwa ibu hebat, generasi kuat. Nah, saya tepuk dada dong gitu ya. Saya pikir saya yang paling hebat nih, saya wanita karir gitu ya. Masya Allah, dengan penghasilan yang luar biasa gitu. Nah, kemudian pada saat dijelaskan lagi banyak hal, ternyata saya pas dia diulang lagi untuk ditepuk dadanya itu, saya udah nggak berani, karena saya merasa saya yang paling gak hebat. Ini ibu-ibu ini ternyata yang paling hebat tuh. Di situ mulai itu, Bupi. Nah, disitulah saya memutuskan untuk mau berhijrah secara total, terutama di finansial, kemudian juga hijrah untuk tidak lagi menjadi seorang wanita karir. Masya Allah, jadi tadi pertama dirimu ketemu sama masyarakat anti riba ya, lalu memutuskan hijrah finansial. Nah, ketemu lagi sama komunitas ibu hebat. Nah, di situ ada konsep ibu bahagia ya, ibu bahagia yang mampu mengendalikan emosi, kemudian mampu juga mendefinisikan bahagia hakiki. Nah, ternyata selama ini dirimu merasa bahwa uang gitu ya, karir itu ternyata tidak kemudian mengantarkan kepada bahagia yang hakiki. Ya, meskipun hidup memang perlu uang ya gitu.
segala-galanya butuh uang ya, tapi bukan uang segala-galanya juga gitu ya. Gitu. Nah, terus apa ada lagi nih yang mendorong dirimu kok sampai berani saya meninggalkan penghasilan yang demikian fantastis, karir yang moncer ya ibaratnya, sementara di luar sana orang perempuan harus berjibaku mengorbankan waktunya dengan anaknya, dengan keluarganya untuk mengejar hal yang udah kau dapat gitu. Apa sih yang membuat dirimu seberani itu gitu? Ya. Jadi sebenarnya ada satu ilmu yang luar biasa, tapi yang saya dapatkan ya pada saat kita belajar Islam ya. Tadi saya bilang bahwa kesibukannya ini belajar Islam, karena saya merasa saya terlahir dari orang tua Islam, tapi kok kayaknya nggak ngejalani Islam yang secara keseluruhan gitu ya. Makanya tadi itu terlibat dengan yang riba, sholat gitu ya. sholat, puasa, zakat, naik haji, sedekah, itu aja tuh. Nah, kemudian di sini pada saat ada satu momen di mana di situ disampaikan tuh bahwa dunia ini bukan tempatnya bersenang-senang. Masya Allah. Nah, itu di Quran surat Hud tuh, kalau nggak salah di ayat 15-16 tuh Fi. Nah, di situ saya baru tuh, ya Allah, ternyata kalau dunia ini bukan tempatnya bersenang-senang, ini apa arti semua ini gitu. Nah, ini yang merasa saya kurang. Akhirnya saya bertekad untuk benar-benar memutuskan untuk saya harus mengejar, ada kebahagiaan yang saya harus kejar yang lebih hakiki, yang mana di sana kita akan selama-lamanya. Apa tuh? Dirimu mengejar apa sih sebenarnya? Dunia akhirat. Masya Allah, mengejar akhirat sahabat Kisi dimanapun berada. Nah tadi berarti yang dikejar adalah negeri akhirat ya. Berarti apapun di dunia ini arahin ke sana gitu ya. Benar. Jadi bisnisnya pun dalam rangka berkontribusi untuk akhirat nantinya. Jadi kayanya ini kaya yang bermanfaat untuk umat pastinya, yang nanti kita bisa mengantarkan banyak umat ya untuk bisa menjalani kehidupannya jauh lebih baik. Kemudian mensupport takwa pasti. Masya Allah. Jadi apapun yang dimiliki sekarang adalah jalan untuk kebaikan di akhirat ya. Benar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Masya Allah sahabat Kisi, kisah inspiratif ala ibu hebat dimanapun berada. Jadi ternyata nih ya, yang dikejar sama beliau ini gitu ya, bela-belain ninggalin penghasilannya yang fantastis, karir yang moncer itu adalah kebaikan di negeri akhirat. Wow, keren gak sih gitu. Dan Allah juga berjanji ketika kita mengejar akhirat, insya Allah dunia ngikutin, benar gak sih? Ya benar. Jadi satu lagi nih yang luar biasa, jika jadikanlah duniamu di genggaman, kemudian akhiratmu di hati. Jadi kita itu kalau dunia itu jatuh ya nggak sakit gitu ya, santai aja. Karena bukan ke situ tujuannya. Iya, karena tujuannya kita bukan di dunia, Bufi. Nah kayaknya ini nyambung nih sama tema kita hari ini, hijrah jangan takut miskin gitu. Nah ketika kau memutuskan untuk hijrah hakiki, hijrah total, nggak cuma finansial ya, berarti kehidupan juga ya, kehidupan rumah tangga, bagaimana mengelola rumah tangga gitu kan, sampai kemudian memutuskan aktif di dalam dakwah. Masya Allah. Nah ini kira-kira nih apa sih sebenarnya yang ada di balik statement hijrah jangan takut miskin itu apa sih sebenarnya? Ya, jadi awalnya kenapa saya membuat statement seperti itu, karena sebenarnya banyak ya sahabat-sahabat atau teman-teman di luar sana itu yang kalau kita ngajak dia untuk hijrah, mereka tuh takut. Nanti gimana, kita nggak punya mobil, nggak punya rumah, nggak punya ini, wah kan nggak mesti harus meninggalkan itu semua gitu kan. Nah, makanya tadi saya bilang hijrah itu nggak perlu takut miskin. Karena apa? Kita itu sebenarnya sudah sudah dibekali ilmu gitu ya. Kita tuh sudah, bukan kalau di pom bensin kan mulai dari nol, itu benar-benar nol banget gitu ya. Nah, atau dibilang hidup itu seperti roda. Nah, kalau nggak seperti itu gitu. Jadi kita ini sudah berada di sini, misalnya kita sudah ada di atas langkah. Tapi kalau misalnya kita mulai gitu ya, kita
kita tuh nggak turun lagi ke bawah sebenarnya, kita udah punya ilmunya. Lanjut aja gitu ya. Sisa bagaimana ilmu yang kita sudah miliki ini, kemudian kita tuh kemas lagi. Kalau dia belum sesuai dengan syariat Islam, maka kita arahkan nih ke syariat Islam. Jadi bisnisnya pun kita yang sesuai dengan Islam gitu ya, dengan syariat Islam, ataupun ilmu-ilmu yang lainnya itu memang kita harus kaitkan lagi-lagi. Karena apa? Kita punya tujuan yang seperti apa, yang mana di sana itu yang hakim satu-satunya itu Allah tuh merinding banget gitu kalau itu yang tersampaikan. Maka disitulah kami memulai untuk mengemas lagi ya, mengemas ulang lagi bagaimana bisnis yang kami jalankan itu sehingga tidaklah yang sehingga sesuai dengan syariat Islam. Jadi standarnya itu syariat Islam. Standarnya syariat Islam. Jadi nggak pakai riba lagi gitu ya, nggak pakai utang-utang lagi, ya sudahlah kita jalan aja. Berarti tidak mulai dari nol sebenarnya kita ya. Iya, kalau hijrah tuh. Iya, nggak mulai dari nol, kita udah punya ilmunya, udah sekolah. Minimal ilmu. Iya, ilmu, sehingga itu nggak mulai dari nol. Sisa bagaimana kita naikkan levelnya lagi gitu ya, supaya bisa terstandar dengan Islam. Kemudian kita levelnya semakin naik, akhirnya peluang-peluang yang di depan itu juga semakin banyak. Nah, disinilah kami memulai dengan jajanan kece gitu ya, bisnis jajanan kue yang kue-kue ya. Bufi itu biasanya kue, kebayang gak sih? Kita biasanya penghasilannya digit-digit gitu ya, kemudian tiba-tiba jualan kue gitu, bisnis kue yang keuntungannya satu kue itu 1.000, bisa ada yang 500 perak gitu ya. Sedih sih awalnya gitu, aduh gimana. Ngomong-ngomong nih, dari gaji yang berdijit-dijit ya, kemudian harus jualan kue dengan untung yang 1.000, 2.000 atau 500 tadi ya bilang. Dirimu merasa jatuh miskin nggak? Alhamdulillah enggak, Bukti. Jadi karena 1.000 kali banyak itu Masya Allah gitu ya. Alhamdulillah dengan kita juga berteman dengan sahabat-sahabat yang solihah, yang solihah gitu ya, dengan teman-teman yang hijrah yang sama. Akhirnya ya kita menemukan peluang-peluang tadi. Saya bilang kalau misalnya kita itu sudah menaikkan levelnya kita, peluang di depan mata itu semakin terbuka lebar gitu. Nah, bisnis Allah ini buka jalan, Allah buka jalan. Nah, itu yang saya bilang bahwa kita tuh nggak perlu takut miskin kalau misalnya kita hijrah, karena pastinya kalau kita melakukan kebaikan, pastinya Allah akan memberikan kebaikan yang lebih gitu. Nah, ini yang ketika kita taat, Allah buka jalan. Benar, Bukti. Gitu, jadi ya. Masya Allah gitu. Akhirnya yang awalnya kami itu jualan di pinggir jalan, ya sering saya cerita ya di teman-teman ibu hebat gitu ya. Awalnya jualan aja malu-malu tuh. Pada saat awal jualan kan sebenarnya kenapa kami memilih bisnis kue itu karena sebenarnya basically-nya mama tuh yang rajin jago bikin kue tanpa resep gitu. Tapi Masya Allah, jadi kemudian kita jualan kue di hari Sabtu, kita coba-coba tuh pas di mobil naikin semua udah siap. Masya Allah, kami yang itu buka terus banyak orang yang mendekat, kami malu, gimana nih jualan gitu ya. Ya biasanya nyetir kapal, menakodai kapal, terus dagang di pinggir jalan, kebayang dong ya. Nah itu sampai 2 kali tuh buka tutup itu karena malu gitu, nggak pernah jualan, terus harus jualan di pinggir jalan gitu ya, kue-kue pula kan. Nah tapi Masya Allah gitu ya, dengan Bismillah, karena lagi-lagi tuh ada satu tekad yang luar biasa. Nah kami punya, akhirnya kami buka dan Masya Allah itu nggak sampai 2 jam itu kue yang ada 6 item saat itu Masya Allah habis. Masya Allah. Habis. Nah kami pulang, mamanya yang semangat bikin lagi besok. Akhirnya dari situlah kami mulai ya, dari kaki 5 kemudian pun kami menaikkan levelnya, kami menambah ilmu-ilmunya. Alhamdulillah hari ini pun ya dari 1.000 itu Alhamdulillah sudah puluhan juta ya omsetnya yang kami dapat gitu ya. Meskipun tidak mencapai digit-digit lagi nggak dapat digit-digit, tapi ini sesuatu hal yang luar biasa buat kami karena kami tuh baru merasakan keberkahan itu di situ. Jadi mau ini kebayang nggak sih, kami nih setiap 1 pekan itu di rumah ini ada 4 kali sampai 5 kali pertemuan, dan itu kami makan-makan di sini dan apa semua
Masya Allah kayak nggak habis-habis gitu. Nah ini yang Masya Allah luar biasa, dan operasional di rumah pun kami nggak ada perubahan gitu. Alhamdulillah. Jadi cukup ya, ya. itu yang saya berpikir bahwa ternyata banyak itu juga kalau nggak barokah juga nggak nampak gitu, nggak kerasa gitu. Makanya ya, tadi yang saya bilang kebahagiaan itu, iya, ini yang bikin hati tenang gitu ya. Terus kemudian juga nggak berdigit-digit yang kayak ratusan gitu, tapi walaupun dia cuma 10 jutaan gitu ya, tapi itu buat kami adalah sangat-sangat luar biasa gitu. Bisa berbagi juga, bisa macam-macam Bu Bibi, dan pun standar kehidupan kami nggak dirubah gitu, Masya Allah. Nah ini yang luar biasa gitu. Masya Allah, sahabat, kisah inspiratif ala Ibu Hebat. Ternyata saya udah dapet nih maksud dari beliau ngomong kalau hijrah jangan takut miskin. Ternyata kuncinya adalah di mindset kaya atau miskin, karena beliau membuktikan ketika sebelumnya dengan penghasilan yang 3 digit ya, atau mungkin 4 digit dan memang hari ini setelah beliau berhijrah nggak sampai segitu sih, tapi ternyata beliau mengaku bahwa rumah beliau jadi tempat cari ilmu. Banyak orang yang datang untuk cari ilmu di sini. Lalu kemudian cukup aja, tidak berubah banyak dengan sebelumnya, dan beliau menggarisbawahi mungkin inilah yang disebut barokah, benar ya? Gitu. Masya Allah, barokah itu datang tidak dari nominalnya, ternyata rumahnya lebih barokah. Saya merinding loh. Rumahnya jadi barokah karena didatangin banyak pencari ilmu, kemudian juga tidak ada hutang, ya, hidupnya enak, ringan, nggak mikirin utang. Lalu kemudian kebutuhan oke, cukup, nggak ada masalah, gitu, tidak ada yang berubah banyak, dan yang jelas kontribusi dalam dakwah ya, Masya Allah, lebih makin maksimal gitu. Kalau menghubungi beliau ini, kalau kita bilang, kita bisa ketemuan, saya Senin sampai Senin susah banget gitu ketemunya gitu ya. Nah, ibu-ibu sahabat kisah inspirasi di seluruh Nusantara, semua itu pasti butuh yang namanya ilmu ya, Kep ya. Benar. Butuh ilmu, dan ilmunya memang harus dicari gitu. Seperti Kapten Arni, sampai hari ini beliau tetap belajar Islam kafah gitu ya, tetap ngaji dan berbagi inspirasi. Jangan lupa sahabat Kisi dimanapun berada, silahkan like, comment, share, dan subscribe YouTube ini agar terus mendapatkan notifikasi kisah-kisah inspirasi ala Ibu Hebat. Jangan lupa pencet loncengnya, gratis, tis. Sahabat Kisi di seluruh Nusantara, akhirnya kunjungan saya harus berakhir sampai di sini. Saya Vivi dan Kapten Arni undur diri, dan sampai bertemu di kisah inspiratif ala Ibu Hebat bersama ibu-ibu hebat yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.